Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Majalis Syahrul Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuk ya pada ke majelis ya, ke majelis yang ke-21 ya. Ini majelis yang ke-21 sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu saya kira hampir separuh ya, atau separuh lebih ya, terkait dengan keutamaan ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW itu dikatakan menghidupkan malam semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, ya, begitu juga dengan tilawah Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Termasuk beliau lakukan adalah di 10 terakhir itu adalah i'tikaf. Nah, kita lihat pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dari dalam Sahih Bukhari ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu beriktikaf. Ya, beliau beriktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari, lamanya itu 10 hari. Tetapi pada tahun beliau diwafatkan oleh Allah, tentu pada tahun ke-10 ya, Hijriah itu ya, itu beliau beriktikaf itu 20 hari. 20 hari ya, 20 hari sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Nah, ini tentu sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk pemfokusan atau sebagai usaha untuk memfokuskan diri agar lebih fokus lagi dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau enggak iktikaf kadang-kadang kita kadang-kadang kita ini masih lalai, mungkin kadang-kadang kita juga tidak konsentrasi, enggak serius begitu kan. Tapi ketika sudah kita betul-betul kita iktikaf ya, betul-betul kita iktikaf, maka kita tentu lebih fokus ya, lebih fokus dan lebih konsentrasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful al-ashra al-akhira min Ramadan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kata Anas, Nabi beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Falam ya'takif aman. Ya, maka beliau tidak beriktikaf setahun. Falam makana amul muqbil i'takafa 20. Ya, manakala tahun berikutnya beliau beriktikaf 20 hari. Jadi kata Anas, pernah satu saat Nabi itu beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Falam ya'takif aman. Lalu beliau tidak beriktikaf selama setahun. Ya. Falamma kana al-amul muqbil, manakala pada tahun berikutnya, i'takafa 20. Beliau beriktikaf 20 hari. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi wa sahahahu, dan beliau Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW melakukan i'tikaf. Ya. I'tikaf beliau bisa 10 hari, bisa juga 20 hari. Nah, begitu ya. Kemudian dari Bunda Aisyah juga radhiyallahu anha, ia berkata, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalal fajr thumma dakhala mu'takafahu fasta'danathu Aisyah. Bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin beriktikaf. Ya, ingin beriktikaf, shalal fajr, beliau salat subuh dulu, thumma dakhala mu'takafahu, kemudian dia masuk ke tempat iktikafnya. Fasta'danathu Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah pun minta izin kepada beliau. Fa'adzina laha, maka Nabi pun mengizinkan kepadanya. Artinya Ibunda Aisyah minta izin agar juga iktikaf. Ya, sama seperti beliau. Lalu Nabi pun mengizinkan kepadanya. Faduriba laha khibaan, maka dibuatkanlah kepadanya khibaan, itu semacam tirai atau tenda begitu ya. Wa sa'alat Hafsah Aisyata. Ibunda Hafsah juga bertanya kepada Aisyah, antas ta'dzina laha. Ya, untuk minta izin kepadanya. Jadi Ibunda Hafsah juga melihat Aisyah seperti itu. Ibunda Hafsah juga minta izin kepada Ibunda Aisyah untuk membuat juga tirai ya, ataupun kemah di
di masjid tersebut untuk i'tikaf. Fafa'alat, lalu Hafsah pun melakukannya. Faduribat khibaan, maka dibuatkanlah tirai atau tenda kepada ibunda Hafsah. Falamma rabat dzalika Zainab, maka manakala Zainab pun melihat hal itu, amarat bi khaba'id. Dia pun memerintahkan untuk dibuatkan juga khaba'. Itu tadi tirai atau tenda. Faduribalaha, maka dibuatkan baginya. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhbiyah, maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat al-akhbiyah, yaitu tenda-tenda yang begitu banyak. Jadi ada tenda ibunda Aisyah, ada tenda ibunda Hafsah, dan ada tenda Zainab, ibunda Zainab radhiyallahu taala anhunna jami'an. Qal, Nabi mengatakan, "Ma hadza? Ada apa ini?" Qalu bina'u Aisyah wa Hafsah wa Zainab. Ini bangunan atau tenda milik ibunda Aisyah, ibunda Hafsah, dan milik ibunda Zainab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-birra aradna bihadza." Apakah kebaikan mereka inginkan dari ini? Ya, apakah mereka menginginkan kebaikan dengan ini, artinya dengan memasang tenda ataupun apa tadi? Khaybah tadi. Inza'uha fala araha. Ya. Cabutlah oleh kalian atau bukalah oleh kalian tenda itu, fala araha, aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Fanaza'at wa tarakal i'tikaf fi Ramadan hatta i'tikaf fil ashr al-awwal min Syawal. Fanaza'at, lalu tenda tadi pun dibuka oleh ummahatul mukminin, ya, naza'at. Wa tarakal i'tikaf fi Ramadan, dan Nabi pun meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan hatta i'takafa fil ashr al-awwal min Syawal, sehingga beliau beriktikaf di 10 pertama dari bulan Syawal. Ya. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata kata ibunda Aisyah ini pernah pernah beliau ini beriktikaf, suatu saat beliau beriktikaf. Lalu istri-istri beliau juga iktikaf, tapi istri-istri beliau ini membuatkan tirai tenda. Ini kan tentu mengganggu jamaah kan? Memanggil jamaah, mengangkat tempat jadinya begitu. Jadi kalau memang tidak bisa seperti itu, ya udah i'tikaf saja, di mana tempat saja boleh i'tikaf. I'tikaf itu kan duduk sajanya, duduknya kita. Kemudian ketika datang sholat kita sholat, ya. Jadi itu, yang dilakukan oleh ibunda Aisyah, ibunda Hafsah, dan ibunda Zainab ini tentu mengganggu mengganggu jamaah yang lain gitu ya. Jadi kalau mau i'tikaf aja, jangan perlu pakai bilik-bilik atau tenda-tenda seperti itu. Yang pada akhirnya dikatakan waktu itu Nabi pun sampai meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan waktu itu, sehingga beliau beriktikaf di 10 pertama dari bulan Syawal. Jadi menunjukkan i'tikaf ini ada saja sebenarnya. Tidak hanya di 10 Ramadan. Terakhir itu tidak, kapan saja waktu pun bisa i'tikaf. Tapi kan tentu kalau dari sisi waktu yang paling terbaik itu kan di 10 hari bulan Ramadan, karena juga untuk mencari Lailatul Qadar itu, ya. Minal Bukhari Muslim fi riwayat. Ini hadis ini dicatat dari Bukhari dan Muslim, ya, dalam beberapa riwayat. Waqala Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Aku berkata Imam Ahmad, ya, ibnu Hanbal rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, merahmatinya, la a'lamu min ahadin minal ulama khilafan anil i'tikaf masnun. Aku tidak mengetahui dari salah seorang ulama pun ada khilaf bahwa i'tikaf itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama bersih, ya. Tidak ada salah seorang pun. Kata beliau, aku tidak ada mengetahui salah seorang pun dari ulama ada khilaf, ada yang menyelisihi. Apa yang menyelisihinya? Bahwa i'tikaf itu adalah sunnah. Ya. Jadi i'tikaf itu adalah suatu sunnah yang memang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah keutamaan yang agung, ya, keutamaan yang besar bagi mereka-mereka yang mampu untuk melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau memang nggak bisa juga diakhirkan seperti yang dilakukan oleh Nabi, itu di 10 hari pertama dari bulan Syawal. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal maqsudu bil i'tikaf, maksud i'tikaf itu apa? Inqita'ul insan anin nas, yaitu seorang manusia memutuskan hubungannya dari manusia yang lain. Supaya apa? Liyatafarraga li ta'atillah fi masjidin min masajidihi talaban li fadlihi wa thawabihi wa idrakil lailatul qadar. Yaitu seorang manusia memutuskan hubungannya dari manusia yang lain, dia tafarraga, agar ia fokus li ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Fi masjidin, di masjid, min masajidillah, dari masjid-masjid Allah. Talaban li fadlihi, karena untuk mencari karunia dari Allah.
wa thawabihi dan pahalanya dari Allah. Wa idraki lailatul qadar dan juga untuk mendapatkan lailatul qadar. Jadi manusia ya dia beriktikaf dalam rangka untuk apa? Agar konsentrasi dalam beribadah kepada Allah, agar fokus dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Di mana dilakukan? Di masjid. Ya, dalam rangka apa? Talaban li fadlih, untuk mencari karunia Allah. Wasawabihi dan pahala-pahala dari Allah. Wa idraki lailatul qadar dan juga untuk mendapatkan lailatul qadar. Walidzalika, oleh karena itu yambaghi lil mu'takif, seharusnya kepada orang beriktikaf an yashtaghila bidzikri wal qiraati was salati wal ibadah. Hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan berzikir, ibadah, baca Al-Qur'an, was salat dan salat wal ibadah dan juga ibadah. Jadi jangan kalau kita hari ini ya iktikaf itu sibuk baca WA, ya, sibuk baca status, sibuk ya main Instagram, sibuk Facebookan, nggak boleh. Jadi kalau orang yang beriktikaf itu sejatinya dia sibuk dengan zikir, baca Al-Quran, ya, salat, ibadah-ibadah yang lain dilakukan. Ya. Wa an yatajannaba ma la ya'nihi min hadisid dunya wala ba'sa an yatahaddasa qallan bi hadisin muwahhid ma ahli aw ghairihi li maslahah. Dan hendaklah dia menjauhkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Min hadisid dunya, dari perkara-perkara cerita-cerita tentang dunia. Wala ba'sa, tapi tidak mengapa an yatahaddasa qalilan. Tidak mengapa dia bercerita sedikit bi hadisin mubahid, dengan cerita-cerita yang boleh. Sama siapa? Ma ahli, keluarganya. Mungkin keluarganya datang, mengunjungi gitu ya. Au ghairihim, atau yang selain mereka. Tapi li maslahatin, karena ada maslahat. Li hadis Sofiyah. Karena ada hadis Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena ada hadis Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takiban, adalah kata Sofiyah Ummul Mukminin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Fa ataituhu azuruhu, aku datang kepadanya, aku mengunjungi Nabi. Lailan, pada waktu malam hari. Fa hadastuhu tsumma qumtu li anqaliba, maka aku cerita kepadanya. Ya, artinya Ibunda Sofiyah bercerita kepada Nabi ketika dia kunjungan kepada Nabi lagi-lagi sedang iktikaf, ya, lagi-lagi sedang iktikaf. Lalu dia datang lalu bercerita dengan Nabi. Boleh. Kumakumtu, aku pun mau pergi. Li anqaliba, agar aku pergi kembali ke rumah. Li ansarifa ila baiti, agar aku kembali ke rumahku. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'i, maka Nabi pun ikut mengantarku. Hadis muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Artinya untuk perkara-perkara yang sifatnya memang harus, ya, seperti tadi ini menemani istri untuk kembali ke rumah umpamanya, boleh, nggak apa-apa. Dan ini tidak membatalkan iktikafnya, ya. Jadi sebaiknya kan orang iktikaf itu sibuk dengan ibadah, zikirnya, tilawah Al-Qur'annya, sholatnya dan yang lainnya. Tapi tidak mengapa kalau datang keluarga ke masjid gitu kan, cerita, mungkin ada perkara-perkara penting, ya nggak masalah. Ya. Atau seperti menemani istri kalau dia datang, ya. Datang dia ke masjid untuk melihat kita, juga mungkin juga bawa makanan lalu kita antar pulang, nggak mengapa seperti ini. Muttafaqun alaihi, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa yahrumu 'alal mu'takif al-jima' wa muqaddimatuhu min at-taqbili wal lamsi li syahwatin li qaulihi ta'ala. Dan diharamkan kepada orang yang sedang beriktikaf untuk melakukan jima', hubungan intim dengan istrinya. Wa muqaddimatuhu, dan awal-awalnya, awal-awal permulaan jima. Seperti apa? Takbil, mencium. Walamsi, menyentuh, syahwat, karena syahwat. Menyentuh dengan syahwat, dan tidak boleh. Ya, seorang yang sedang beriktikaf diharamkan untuk dia melakukan hubungan intim, melakukan yang pendahulunya, ya, awal-awalnya seperti mencium, yang juga menyentuh dan lainnya, ini tidak boleh. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Azza wa Jalla. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian gauli wanita kalian itu sedangkan kalian itu beriktikaf di dalam masjid. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa amma khurujuhu minal masjid fa in kana bi ba'dhi badanihi fala ba'sa bihi li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Adapun keluarnya dari masjid, maka jika keluarnya itu sebagian badannya saja, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Kenapa? Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, karena memang ada hadis, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, yang mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid. Wa huwa mu'takifun, sementara beliau sedang beriktikaf. Fa aghsiluhu ana haid, aku pun mencuci, ya, mencuci kepalanya, wa ana haidun, dan saya waktu itu sedang haid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya, ya, keluar dari masjid, ya, dan beliau sedang iktikaf, enggak mengapa. Fa'aksiluhu, lalu aku basuh, kata beliau Bunda Aisyah
tidak mengapa hal seperti itu. Sementara saya sedang haid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau hanya keluar kepala dari masjid ini tidak membatalkan ya, tidak membatalkan iktikafnya ya, karena sebagian badan saja. Dan hadis ini jelas ya, Ibunda Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan kepalanya dari masjid. Wa huwa mu'takifun, sementara beliau masih sedang iktikaf. Fa aghsiluhu, lalu aku pun mencucinya, aku pun membersihkannya ya. Wa ana haidun, sementara saya ini sedang haid. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takif fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sah. Dan dalam satu riwayat adalah Ibunda Aisyah itu turajjilu ra'san Nabi. Ibunda Aisyah itu menyisir rambut Nabi, ya, menyisir rambut Nabi SAW, menyisir kepala Nabi SAW, artinya rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Wahya haidun, sementara Ibunda Aisyah itu sedang haid. Wa huwa mu'takifun, dan Nabi sedang iktikaf di masjid. Wahya fi hujratiha, dan Ibunda Aisyah berada di kamarnya. Yunawiluha ra'sahu, beliau memegang kepalanya. Jadi intinya di sini, kalau hanya keluarnya itu separuh badan atau sebagian dari badan, maka tidak mengapa. Dan ini juga menunjukkan bahwa jarak rumah Nabi dengan rumah Ibunda Aisyah itu dekat ya. Sehingga Nabi bisa mengeluarkan kepalanya, lalu Ibunda Aisyah pun bisa mencuci kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau menyisir ya rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sedangkan dia masih haid. Sedang beliau haid dan Nabi sedang iktikaf tuh di masjid ya. Sedangkan beliau berada di masjid sedang iktikaf dan Ibunda Aisyah melakukannya dari kamarnya. Beliau memegang kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak mengapa, boleh ya, tidak mengapa, dan ini adalah boleh kalau hanya separuh badan ya. Wa in kana khurujuhu bi jami' badanihi fa huwa salah satu aqsam. Kalau keluar semua badannya, maka ini ada 3 bagian. Artinya orang yang sedang iktikaf itu ketika dia mengeluarkan badannya dari masjid, maka keadaannya ada 3. Ada 3 model. Begitu ya. Ada 3 bentuk. Al-awal, yang pertama, al-khuruju li amrin la budda minhu taba'an aw syar'in ka qada'i hajatil bauli wal ghaiti wal wudu'i al wajibi wal ghusli al wajib li janabatin aw ghairiha. Seperti dia keluar untuk perkara yang mesti dilakukan, taba'an, secara natural. Harus dilakukan secara natural. Aw syar'an, atau secara syariat. Seperti apa? Ka qada'i hajatil baul. Seperti qada hajatil baul, seperti dia ingin kencing, ingin dia buang air kecil ya. Kemudian wal ghaid, dan juga ingin BAB ya, buang air besar begitu. Wal wudu al wajib, dan wudu ya, wudu yang wajib, artinya wudu untuk sholat. Wal ghusli al wajib, dan juga mandi wajib, mandi janabah, li janabatin aw ghairiha, atau yang lainnya. Wal akli, dan juga makan, wasyurbi, dan juga minum. Fahada jaizun, ini boleh. Dalam yumkin fi'luhu fil masjid, apabila tidak mungkin dilakukan di masjid. Jadi begini maksudnya. Kalau keluar semua badan, kan tadi kalau semua badan kan tidak membatalkan iktikafnya. Karena memang iktikaf itu kan harus bernetap di dalam masjid, itu masalahnya kan. Ketika itu keluar ya, keluar semua badannya nggak apa-apa, seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau keluar semua badannya, ini 3 model. Model pertama, keluar untuk kebutuhan yang memang mesti dilakukan, ya, baik ditinjau dari secara natural, ya, atau memang secara syar'i, seperti buang air kecil. Apa bisa di masjid? Kan nggak mungkin, ya, apalagi di zaman dahulu kan itu jauh mungkin kamar mandinya ataupun toiletnya dari masjid kan, ya. Dan juga untuk buang air besar, ya itu butuh tempat lain kan, nggak mungkin dilakukan di dalam masjid, ya.
Wal wudu al wajib, wudu wajib. Wudu wajib itu artinya wudu untuk melakukan ibadah salat. Kan tanpa wudu enggak sah salat ya. Wal ghuslil wajib, mandi wajib juga. Li janabah karena janabah atau yang lainnya. Wal akli wasyurbi, makan minum. Bagaimana orang bisa tahan ibadah kalau enggak ada makan, enggak ada minum kan? Maka semua perkara ini jaizun, boleh. Kapan? Ketika dia tidak mungkin melakukan dalam masjid. Gitu ya. Fa in amkana fi'luhu fil masjid fala. Kalau seandainya mungkin dilakukan itu semua dalam masjid, maka tidak boleh. Kalau sekarang ini kan alhamdulillah ya, zaman kita ini alhamdulillah nikmat Allah sangat luar biasa. Masjid dan toiletnya itu satu. Artinya satu tempat ya, satu ruangan, bahkan nyambung ke masjid gitu kan. Kalau kita beriktikaf di tempat masjid seperti itu, tidak semua juga masjid begitu kan. Tapi kebanyakan lah kita tahu masjid dan kamar mandinya itu berdampingan. Bahkan satu areal gitu kan. Begitu. Maka bagaimana? Jika mungkin dilakukan dalam masjid, areal masjid itu, maka tidak boleh dia keluar. Ya, biasanya kan di negeri kita ini masjid itu ada pagar ya, dipagar, kemudian juga dibatasi ya. Ini masjid, ini areal masjid, ini parkiran, ini tempat wudhu begitu. Tapi itu satu areal semua. Maka kita nggak boleh keluar dari situ, dari areal itu ya, kecuali hanya untuk kepentingan tadi ya, untuk makan. Mungkin panitia menyediakan makan di luar ya, di luar masjid ya, artinya di samping masjid, mungkin di teras masjid gitu kan. Tidak mengapa keluar ke situ ya, untuk makan dan minum ya, jika memang disediakan. Tapi kalau nggak ada gimana Pak Ustaz? Boleh ditinggalkan masjidnya, walaupun jaraknya mungkin agak jauh ya. Maka dikatakan oleh beliau, kalau seandainya mungkin dilakukan hal itu di dalam masjid, maka tidak boleh keluar. Seperti apa? Mislu an yakunal masjid hammamun yumkinu an yaqdi hajatahu. Seperti umpamanya di dalam masjid itu ada hammam, ada kamar mandi yang mungkin dia melakukan atau menyelesaikan kebutuhannya semuanya. Ya, wa an yaktasila fih, dan juga dia mandi di dalamnya. Jadi ada seperti yang masjid-masjid kita sekarang ini kan. Toilet dan yang lain itu sudah lengkap. Ya, sudah satu paket begitu. Maka ketika itu ya, maka tidak boleh dia keluar. Kenapa? Karena semua kebutuhannya, fasilitasnya lengkap, dia bisa melakukannya di situ, ya. Dia bisa melakukannya di situ, tidak boleh baginya untuk keluar, ya. Au yakuna lahu min ya'ti bil akli wasyurbi fala yakhruj hina idzin li adamil hajati ilaihi. Atau ada yang mengantarnya makanan dan minuman, maka tidaklah keluar dia ketika itu. Kenapa? Li adamil hajati ilaihi, karena tidak butuh lagi untuk makan, untuk mencari makan dan minum keluar. Mengapa? Karena sudah ada orang yang mensuplai. Sudah ada orang mensuplai makanan ya dan minuman. Maka saya katakan tadi ya, jika ada panitia yang memang mengurusi orang-orang beriktikaf ini, ya meskipun harus ada kos ya, ada biaya yang dikeluarkan ya, itu pastilah. Ya, ada panitia yang mengurusinya, ini saya kira lebih baik. Kenapa? Karena dengan ada kepanitiaan seperti itu ya, orang-orang yang beriktikaf ini lebih fokus, satu. Yang kedua juga mereka tidak akan keluar ya, tetap fokus di dalam masjid untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Jadi kalau kebutuhannya sifatnya natural, yang nggak boleh, yang nggak ada di dalam masjid, maka mengapa dia keluar dari masjid? Ya, seperti untuk makan yang nggak ada orang antar makanan ke dia, harus dia beli umpamanya, atau dia ke rumah untuk makan ya. Atau kamar mandi. Kalau memang ada kamar mandi dalam masjid, alhamdulillah. Atau samping masjid, alhamdulillah. Nggak boleh dia keluar lagi. Ya. Dan saya kira rata-rata masjid-masjid kita di negeri ini, alhamdulillah ya, itu lengkap semua fasilitasnya. Bahkan bukan hanya kamar mandi, bahkan terkadang tempat tidur untuk tamu pun ada di sana. Ya. Luar biasa ini perhatian kaum muslimin terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu model pertama. Model pertama tadi, ketika dia keluar untuk perkara yang memang harus secara natural dan syar'i, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti tadi itu. Ya, untuk qada hajat, untuk mandi wajib, untuk wudhu. Yang enggak ada di dekat itu toiletnya. Tidak ada kamar mandinya. Maka boleh dia keluar ketika itu. Ya, itu model pertama. Asani yang kedua. Al-khuruju li amri ta'atin. La tajibu alaika iyadati maridin wa syuhudi janazatin wa nahwi dhalika fala yaf'aluhu illa an yasharita dhalika fi ibtida'i i'tikafi. Keluar untuk perkara ketaatan. Tadi kan keluar untuk perkara yang syar'i, yang alasannya syar'i ataupun natural kan. Sekarang ini keluar untuk perkara ketaatan. La tajibu alaihi, tidak wajib kepadanya. Seperti iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Apakah mengunjungi orang sakit itu kewajiban? Ya, itu memang keharusan, tapi tidaklah sebagai keharusan yang sifatnya aini, tidak wajib aini dia. Siapa saja yang sudah mengunjungi sakit sudah selesai.
Ya. Wa syuhudi janazah, melihat orang yang melihat jenazah, ya, menyaksikan jenazah. Apakah wajib? Tidak. Jenazah juga fardu kifayah kan. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Fala yaf'aluhu, maka dia tidak boleh melakukannya. Jadi tidak boleh dia keluar dengan alasan untuk menjenguk orang sakit, dengan alasan untuk melihat orang yang jenazah, tidak boleh. Ya, fala yaf'aluhu, maka tidak boleh dia melakukannya. Illa an yasyrita dzalika fi ibtida'i i'tikafi, kecuali dia mensyaratkan hal itu di awal i'tikafnya. Misluk an yakuna indahu maridun yuhibbu an ya'udahu aw an yakhsha min mautihi fa yusytaratu fi ibtida'i i'tikafi khurujahu lidzalika fala ba'sa bihi. Artinya ketika seorang itu keluar dalam rangka ketaatan seperti tadi itu kan, itu kan taat, itu bentuk ketaatan kepada Allah, mengunjungi orang sakit, melihat jenazah atau yang lainnya, tidak boleh dilakukan meskipun itu ketaatan, kecuali itu disyaratkan di awal i'tikafnya. Tapi kalau di awal i'tikafnya disyaratkan, seperti kalau nanti ada yang sakit, ya Allah, dalam hatinya aku akan mengunjunginya. Kalau nanti ada orang yang yang mau meninggal, aku akan mengunjunginya, maka tidak mengapa kalau sudah disyaratkan di waktu awal-awal i'tikafnya, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Yang mengapa itu kalau dia tidak mensyaratkan, lalu dia keluar, ini bisa membatalkan i'tikafnya lagi. Asalis yang ketiga, al-khuruju li amrin yunabil i'tikaf kal khuruju lil bai'i wasyira'. Itu keluar untuk perkara-perkara yang menghilangkan makna i'tikaf. Seperti apa? Keluar untuk menjual dan membeli. Wa jima'i ahli, dan untuk berhubungan intim dengan istrinya. Wa mubasyaratihim, dan juga untuk memegang-megang mereka. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya, fala yaf'aluhu illa bisyurutin, ya, wala bighairi syurutin. Maka tidak boleh dia melakukannya la bisyaratin wala bighairi syaratin. Apakah dia mensyaratkannya di awal i'tikafnya atau tidak mensyaratkannya? Kenapa? Li'annahu yunaqidul i'tikaf wa yunafil maqsuda minhu. Karena itu membatalkan i'tikaf dan menghalangi atau menghilangkan maksud daripada i'tikaf itu sendiri. Jadi kalau dia beriktikaf diniatkan dari awal, aku nanti ya Allah, aku akan berdagang. Ya, aku akan menjual dan membeli. Ya, aku akan pergi ke istriku untuk melakukan hubungan intim pamannya. Ini tidak boleh dilakukan. Baik disyaratkan di awal i'tikaf atau tidak. Jadi intinya bahwa ada 3 kriteria orang yang i'tikaf itu. Orang yang beriktikaf itu keluar untuk keperluan yang memang harus. Ya, baik secara duniawi maupun secara syar'i. Maka ini tidak mengapa. Yang kedua, keluar dalam rangka ketaatan. Tapi dia boleh nggak? Pada asalnya nggak boleh. Kecuali dia meniatkan di awal atau mensyaratkan di awal i'tikafnya, boleh. Nanti Allah, kalau ada orang sakit, dalam hatinya disebutkan, ada orang sakit aku akan kunjungi, ada orang yang meninggal aku akan hadir menyaksikan jenazahnya. Ini boleh. Yang ketiga yang nggak boleh itu keluar untuk perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan i'tikaf, seperti menjual dan membeli. Meskipun dia mensyaratkan di awal, itu nggak dianggap syaratnya itu. Kenapa? Karena sesungguhnya itu menghilangkan, ya, membatalkan i'tikaf dan menghilangkan maksud daripada i'tikaf itu sendiri. Itu ya, tidak boleh. Wa min khasai hadhil ashri anna fiha lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahrin fa'rifu rahimakumullah li hadhil ashri fadlaha wa la tadayyi'uha. Di antara kekhususan dari 10 malam terakhir itu bahwa di dalamnya ada Lailatul Qadar, ya, yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Fa'rifu rahimakumullah, maka kenalilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, li hadzal ashri, terhadap 10 yang terakhir ini. Fadlaha, keutamaannya, wa la tudayyi'uha, dan jangan kalian sia-siakan 10 yang terakhir itu. Fa waqtuha saminun, waktunya itu sangat samin, sangat mahal. Wa khairuha dhahirun mubinun, dan kebaikannya itu sangat nampak, sangat nyata. Kemudian beliau menutup doanya, menutup majelis yang ke-21 ini dengan doa beliau, Allahumma waffiqna lima fihi salahu dinina wa dunyana. Ya Allah, berikanlah kami taufik, ya, terhadap apa yang ada di situ, kebaikan untuk agama kami dan dunia kami. Wa ahsin aqibatana, dan berilah kami, perbaikilah akibat-akibat kami. Wa akrim wasmana, dan muliakanlah pahala-pahala kami. Artinya banyakkanlah pahala-pahala kami. Ya, atau banyakkanlah muliakanlah tempat kembali kami. Wa akrim maswana, artinya muliakanlah tempat kembali kami. Waghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin, dan ampunkanlah bagi kami dan kepada orang-orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan kepada semua kaum muslimin, birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih, ya, lagi maha penyayang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, dan semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, wa alihi, dan kepada keluarganya, washabbi, dan keluarganya, dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir, ya. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan ke majelis yang ke-22
Ya, ini sudah selesai alhamdulillahirabbil alamin. Nanti insyaallah taala setelah jeda kita akan lanjutkan ke majelis yang ke-22. Jangan kemana mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan majelis yang ke-21 ya. Majelis 21. Kita akan lanjutkan ke majelis yang ke-22. Al-majlisu atsani wa ishrun. Al-majlisu atsani wa ishrun. Majelis yang ke-22. Fil istihad fil ashril awakhir wa lailatul qadri. Tentang bersungguh-sungguh ya di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan untuk mencari Lailatul Qadar. Ini tema ataupun judul daripada majelis yang ke-22 ini. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, penonton dan hadirin yang setia mengikuti acara kajian majelis Syahrul Ramadan. Kita akan mencoba untuk membacakan muqaddimah yang sangat indah dari beliau, dari Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan alhamdulillahi alimi sirri wal jahri. Segala puji hanya milik Allah, alimi sirri, yang mengetahui segala perkara-perkara yang disembunyikan, wal jahri, dan yang dinampakkan, wa qasimil jababirah, ya, bil izzi wal qahri, dan yang mematahkan orang-orang yang sombong, bil izzi, dengan keagungan Allah, ya, dengan keperkasaan Allah, wal qahri, dan kekuasaannya. Muhsi qataratil ma' wa huwa yajri fin nahri. Allah maha menghitung tetesan air sungai yang mengalir. Allah menghitung tetesan, ya, air sungai yang mengalir. Wa ba'isi dhalamil lail, dan Allah azza wa jalla yang memunculkan kegelapan malam. Yansuhuhu nurul fajri, yang dilenyapkan oleh Allah. Allah menghilangkan kegelapan malam itu. Nurul fajri, ya, Allah azza wa jalla yansuhuhu, ya, Allah azza wa jalla membangkitkan atau memunculkan kegelapan malam. Yansuhuhu nurul fajri, yang dihilangkan oleh cahaya pagi hari, ya, dengan fajar, cahaya fajar. Jadi malam hilang, ya, Allah memunculkan malam, lalu Allah hilangkan malam itu dengan dimunculkan nurul fajri, cahaya di pagi hari, cahaya fajar. Muwaffiris thawabi lil abidin. Allah azza wa jalla maha pemberi pahala lil abidin, bagi orang-orang yang beribadah. Wa mukammilil ajri, dan Allah maha penyempurna segala pahala. Al alim, zat yang maha alim. Bi khainatil a'yun, dengan mata-mata yang berkhianat. Wa khafiyatis sadri, dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada mereka. Syamala birizqihi jami'a khalqihi. Allah meliputi, ya, dengan rezekinya semua makhluknya. Falam yatruk an-namlah, maka Allah tidak meninggalkan seekor semut biramli, di padang pasir. Ya, ada semut di padang pasir, Allah tidak meninggalkannya. Allah pasti memberikan dia rezeki. Wala farkha fil wakri, dan tidak ada seekor anak burung pun di sangkarnya, melainkan Allah berikan rezeki kepadanya. Aghna wa afqara, wa bihikmatihi wuqu'al ghina wal faqri. Allah menjadikan seorang itu kaya, wa afqara, dan menjadikan seorang itu fakir, bihikmati, dengan hikmahnya, ya. Wa bihikmatihi wuqu'al ghina wal faqri, dengan hikmahnya Allah terjadilah kefakiran dan terjadilah kekayaan dan kemiskinan itu, kefakiran itu. Faddala ba'dal makhluqat, Allah azza wa jalla melebihkan, ya, sebagian makhluk ala ba'din, di atas sebagian yang lain. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ahmadu hamdan, aku memuji Allah. Kata Syekh, Ahmadu hamdan, aku memuji Allah. Hamdan, sebuah pujian. La muntaha li adadihi, ya, yang tidak ada berujung, yang tidak ada berujung hitungannya. Wa ashkuruhu syukran, dan aku bersyukur kepada Allah
Sebuah syukur yang meminta al-mazida min madadihi, yang meminta bantuan, yang meminta tambahan dari bantuan-bantuan Allah. Pertolongan-pertolongan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadata mukhlisin, persaksian orang-orang ikhlas fi mu'taqadihi, dalam akidahnya, dalam keyakinannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Alladzi naba'al ma'u min baini asabihi. Alladzi naba'al ma'u min baini asabihi yadihi, yang keluar air dari jari jemari tangannya. Yang keluar air dari jari jemari tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Abi Bakrin, dan kepada Abu Bakar, sahibihi, sahabatnya, fi rakhaihi, dalam rakhaihi artinya musim atau masa kesenangannya, wa syadaihi, dan masa sulitnya. Jadi Abu Bakar itu adalah teman Nabi, kata Syekh, ya, dalam masa senang ataupun dan masa sulit. Wa ala Umar, dan kepada sahabat Umar, ya, dan kepada sahabat Umar Ibnu Khattab, kahfil Islam, sebagai goa perlindungan, wa adudihi, dan penopangnya. Jadi Umar, dan kepada Umar Ibnu Khattab, kahfil Islam, itu goa perlindungan, ya, perlindungan, wa adudihi, dan penopangnya. Wa la Utsman jami'i kitabillah wa muwahhidihi, dan kepada Utsman yang telah mengumpulkan kitabullah wa muwahhidi, dan menjadikannya satu. Wala aliyin, dan kepada Ali, kafil hurub, yang mencukupkan peperangan, wa syaja'anihi, dan keberaniannya, bimufradihi, sendirinya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, al-muhsin, yang melakukan kebaikan, kullun minhum, semua dari mereka, bi amalihi, dalam amal-amalannya, wa maqsidihi, dan niat-niatnya, wa salama tasliman, dan semoga Allah SWT mencurahkan semua keselamatan kepada mereka. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh beliau untuk mengawali daripada majelis As-Tsani wa Ishrun, yaitu majelis yang ke-22 tentang keutamaan 10 terakhir, ya, fil istihad, tentang bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan dan untuk mencari Lailatul Qadri. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang setia dan berbahagia mengikuti acara kita saat ini. Ikhwani, kata beliau, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, fi hadhihi al-ashri al-mubarakah, di 10 terakhir, ya, yang penuh dengan keberkahan itu, Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadar, allati syarafahallahu ala ghairiha, yang Allah muliakan malam itu di atas yang lainnya. Artinya Allah SWT memuliakan malam itu yang pemuliaan yang sangat luar biasa, yang Allah tidak muliakan malam-malam yang lain. Wa manna ala hadil ummah, dan Allah berikan malam itu kepada umat ini, bijazili fadliha wa khairiha, dengan banyaknya keutamaannya dan kebaikannya. Asyadallahu bifadliha fi kitabihil mubin, Allah SWT menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar itu fi kitabihil mubin, dalam kitab yang sangat nyata. Faqala ta'ala, Allah SWT berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Jadi ayat ini tegas, ikhwati billah, a'zani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, bahwa memang Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu nggak ada kecuali hanya di bulan Ramadan. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu akan dirincikan semua perkara. Ya, kullu amrin hakim, semua perkara, ya, yang sangat bijaksana. Ya. Amram min indina, sebuah perkara dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang memberikan, yang mengutus. Rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang dari Rabbmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi, pengatur atau Rabb, ya, pemilik daripada langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu adalah orang-orang yang yakin. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Yuhyi wa yumin,
Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Dia adalah Rabb kalian yang Rabb bapak-bapak kalian ya, yang terdahulu ya. Di sini jelas sekali ikhwati fillah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 8. Ayat ini berbicara tentang keutamaan ya bulan Ramadan karena memang disebutkan di sini bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Dan dikatakan bahwa di malam Lailatul Qadar itu yufraku kullun amrin hakim. Semua didetailkan, dirincikan semua perkara. Amrum min indina, sebuah perkara dari sisi kami kata Allah. Inna kunna mursilin, kamilah yang mengutus, kamilah yang melakukan yang mengirim utusan itu. Ya, rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang dari Rabbmu. Innahu was-samiul alim, sungguhnya Allah itu maha sami', yaitu maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi, Rabb ya, penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu adalah orang-orang yang yakin la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, dialah Allah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Ad-Dukhan ayat 3 sampai 8. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wasafahallahu subhanahu wa ta'ala bi annaha mubarakatun li kathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha. Allah azza wa jalla menyifati malam itu ataupun mendeskripsikan atau menjelaskan tentang malam itu bahwasanya dia adalah lailatun mubarakah, bahwasanya malam itu adalah malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Li kathrati khairiha, karena banyaknya kebaikannya. Wa barakatiha, dan keberkahannya. Wa fadliha, dan keutamaannya. Famin barakatiha, di antara keberkahannya anna hadzal Qur'an al-mubarak unzila fiha. Bahwa di antara keberkahan malam itu bahwa Al-Qur'an al-mubarak yang penuh keberkahan itu unzila fiha. Allah turunkan di malam itu. Di malam itu Allah turunkan Lailatul Qadar itu. Wa wasafa subhanahu wa ta'ala bi annahu yufraku fiha kullu amrin hakimin. Dan Allah SWT jelaskan ya bahwasanya Allah SWT yufraku. Ya, bahwasanya yufraku dipisahkan, didetailkan, dirincikan di malam itu kullu amrin, setiap perkara, hakimin yang bijaksana. Ya, semua perkara akan diputuskan di situ, yakni yufsalu minal lauhil mahfuz ilal katbah. Bahwa perkara itu dirincikan ya dari lauhil mahfuz ilal katbah, kepada tulisan. Jadi ada perkara di lauhil mahfuz itu diturunkan, dirincikan, ya. Wa huwa kainun min amrillah, dan itu ada dari perintah Allah Subhanahu wa taala fitil kasanah, di tahun itu, minal arzak, dari rezeki-rezeki, wal ajal, dan ajal-ajal manusia, wal khairi wa syarri, dan keburukan dan kebaikan, wa ghairi dzalika min kulli amrin, dan dari lain-lain itu, dari semua perkara, ya, min awamirillahil muhkamah, dari perkara-perkara perintah-perintah Allah yang jelas, al mutqanah, yang detail. Allati laisa fiha khalalun wala naqsun wala safahun wala batilun. Yang tidak ada di dalamnya itu khalal, cacat, wala naqsun, tidak ada yang kurang, wala safahun, tidak ada yang dungu, wala batilun, tidak ada pula yang kebatilan. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan al-aziz yang maha perkasa, al-alim yang maha mulia. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah azza wa jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah di dalam malam itu malaikat dan ruh, ya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin, dari semua perkara, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan ya yang ada di dalam malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sehingga terbitlah fajar. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi jelas ya, di surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Luar biasa ya, ayat ini menjelaskan bahwa memang Lailatul Qadar itu tidak ada pilihannya kecuali di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Ya,
Maka kalau kita lihat dalam firman Allah yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Rajab, Dzulhijjah, nggak ada. Dia hanya ada di bulan Ramadan. Maka benar-benarlah kita mempersiapkan diri bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.